Halo, jumpa lagi dengan saya Elianus, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMK Negeri 1 Raden Batua, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Kali ini saya hadir dalam modul 2.1.A.9, koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa juga dimaknai sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tomlinson, tahun 2001. Selanjutnya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Di kelas, penerapan pembelajaran berdiferensiasi selalu terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tujuan pembelajaran hendaknya memuat unsur-unsur seperti audience, behavior, condition, dan degree. Yang kedua, mengidentifikasi dan merespon kebutuhan belajar murid. 3 hal yang perlu diperhatikan untuk merespon kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Di dalam kelas, kesiapan belajar murid tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada murid yang harus belajar dari hal-hal yang konkret, tetapi ada yang sudah mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Ada juga murid yang lambat dalam belajar, ada yang cepat. Kemudian ada yang pengetahuan awalnya lebih mendalam tentang konsep yang ingin dipelajari, tetapi ada yang masih terbatas. Nah, itu perlu dipertimbangkan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua adalah minat murid atau interest. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk memberdayakan minat murid dalam proses pembelajaran, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kegiatan mencocokkan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, koneksikan. Ini menunjukkan koneksi antar materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, jembatani. Di sini kita atau guru menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Dan yang keempat adalah memotivasi. Nah, di sini kegiatan memotivasi memungkinkan tumbuhnya motivasi diri dari setiap murid untuk belajar. Nah, hal yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini dapat diketahui dengan atau melalui kegiatan-kegiatan seperti mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian
formatif, dan diagnostik. Jadi kegiatan tersebut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk merespon kebutuhan belajar murid. Hal-hal berikutnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu hal yang ketiga, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian hal yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Nah, efektif di sini maksudnya guru bisa menciptakan prosedur, rutinitas, metode melalui rencana pembelajaran yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun demikian, pembelajaran harus berlangsung secara terstruktur agar bisa menjamin pembelajaran tetap berjalan secara efektif. Kemudian yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Nah, guru bisa menggunakan informasi yang diperoleh dari penilaian formatif yang telah dilakukan. Nah, informasi ini nantinya bisa digunakan untuk melihat yang mana murid yang masih ketinggalan atau sebaliknya, dan mana murid yang sudah terlebih dahulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Yang keenam adalah penerapan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran yang meliputi: pertama, diferensiasi konten, berisi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, berisi kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Langkah-langkah dalam rencana pembelajaran disusun berdasarkan strategi diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, di sini ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, ke-7 alasan itu seperti: pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar dari penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Serta yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Dan pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain dalam program pendidikan guru penggerak. Berikut adalah hubungan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa modul yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama adalah hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro.
Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak diberi ruang untuk bertumbuh menurut kodratnya melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat anak itu sendiri. Kemudian, hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Melalui nilai dan peran guru penggerak, kita diajak untuk mulai berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik. Nah, pembelajaran berdiferensiasi memberi ruang kepada guru untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan potensi, kebutuhan, bakat, dan minat masing-masing murid. Selanjutnya adalah hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Guru penggerak telah menuangkan mimpi atau visi tentang murid di masa depan. Visi mengenai murid di masa depan menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Untuk mewujudkan visi tentang murid di masa depan melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memanfaatkan semua kekuatan yang ada di sekolah dan di lingkungan sekolah dengan menerapkan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Dan yang terakhir adalah hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Penumbahan budaya positif di sekolah merupakan upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang merdeka dan berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan dukungan dari budaya positif yang berkembang dengan baik di sekolah. Terwujudnya budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah memungkinkan terwujudnya profil pelajar Pancasila dalam diri setiap murid. Demikian koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Sampai jumpa.